PDHK YouTube channel. Terjadi di hari Kamis nanti. Kami akan lihat kemuliaan Tuhan terjadi di hari Kamis nanti. Saya cuma bilang yes Lord. Saya cuma bilang waktu itu, Tuhan, saya mau datang PD. Saya nggak cerita sama mami saya, istri saya, pasti akan langsung bilang, ya. Jadi saya bilang, saya akan di sana. Bagaimana? Saya nggak tahu, urusan Tuhan. Dan pada waktu dia marah, ya, puji Tuhan, everything is okay. Amin. Tulang yang hilang ternyata ada, nggak digondol aja, ada masih di sini. Ya, tulangnya itu masih ada. Dan hari Kamis saya datang, saya ngomong sama Yolen, yuk, saya cuma bikin 2 lagu ya, nggak lebih dari itu. Sisanya kamu. Dan saya mulai ada di hari Kamis bukan karena saya luar biasa, tapi karena Tuhan dahsyat. Amin. Naikkan pujian dan penyembahan. Karena saya lagi ngajar tentang apa sih kemarin? Dalam setiap keadaan, saya ingat banget sebelum saya jatuh, dalam setiap keadaan bersyukur dan pujilah Tuhan. Akhirnya Sabtu saya ngalamin. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, kan hatiku bersuka karenamu. Saudara pikir enak lagi pelit-pelit tiba-tiba nyanyi seperti ini. Ku yakin Engkau hadir di sini. Tuhan, buat saya bergerak sedikit pun itu nggak mudah. Tapi saya terus coba nyanyi dan ku yakin Kau hadir di sini. Walaupun hari itu saya tidak begitu merasakan bahwa Tuhan begitu dekat, tapi saya terus mencoba menyanyikan pujian. Sesuatu pasti terjadi, mukjizat pasti terjadi. Amin. Next, pujian mendatangkan hujan berkat. Yeskiel 34 ayat 26. Tolong dibaca. Yeskiel 34 ayat 26 sama Zakaria 14 ayat 17. Aku akan menjadikan mereka dan semua di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Oke. Semua yang berkumpul di gunung Tuhan akan dijadikan berkat. Lalu Tuhan akan turunkan berkat. Hujan berkat. Hujan itu ada 2, hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal di Israel itu diberikan Tuhan sebelum orang bercocok tanam. Hujan akhir diberikan Tuhan sebelum mereka menuai. That's the blessing. Itu bicara soal berkat. Saudara, kalau kau mohon suatu berkat, apapun yang kau sudah perlukan,
Apapun yang sedang kau butuhkan, itu mungkin berkat jasmani dan berkat rohani, Anda datang sama Tuhan. Bukan jadi pengemis, tapi Tuhan yang bilang, benar? Tuhan yang ngomong. Saat kau mulai memuji Tuhan di gunung Tuhan, Dia berikan berkatnya. Amin. Amin. Ya, kalau bicara berkat semuanya senyum ya, amin ya. Amin Tuhan. Tuhan tinggal 50.000 gimana mau ajak doi nonton. Anda nggak perlu datang sama Tuhan itu ya. Anda datang sama orang tua udah minta uang sama bapak. Oke, Zakaria 14 ayat 17. Zakaria. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud, menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Oke. Kenapa mereka di Yerusalem? Worship lah. Kalau mereka nggak ke sana, berkat nggak datang, hujan nggak turun. Ya, ini sudah sebuah hukum. When you worship Him, the blessing come. Pasti. Ya, karena Mazmur 22 bilang gini, Allah bertakhta di atas pujian. Saat Dia datang, Dia nggak pernah datang dengan tangan kosong. Saya percaya. Ya, bayangin saja seperti ini. Saya kalau pulang dari pelayanan atau pulang dari sebuah traveling, saya pasti akan tanya, Samuel mau makan apa? Kalau dia nggak pernah saya ajak ke tempat yang, nah dia suka Tim Howard. Saya tahu dia suka Tim Howard, itu bapaunya itu memang enak banget ya, kita pada lapar semua. Bapaunya enak banget. Jadi saya akan mampir di PIK sebelum saya balik, karena itu satu arah ke airport. Saya akan beli itu bapaunya, karena saya tahu dia suka. Kenapa saya beli? Karena dia anak saya. Ya kan belum tentu. Ya, karena dia anak saya. Kita semua anak Tuhan. Tuhan tahu kita butuh sesuatu, Dia pasti datang dengan segala yang kita perlukan. Amin. But when we worship, when we praise Him, okay? Tapi saya tahu kebutuhan Yolen sekarang apa. Ya, Tuhan juga tahu. Next. Pujian mendatangkan mukjizat, kelepasan, itu udah pasti. Ya, pujian mendatangkan mukjizat dan kelepasan. Jadi apapun yang kita perlukan, datang semuanya. Datang. Satu waktu di sebuah pelayanan di satu PD di Jakarta, saya mulai mengenalkan lagu tadi, main di aku. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber
bus driver ini, saya nggak tahu sesuatu ternyata terjadi di tengah mereka. Saya tahunya setelah saya pulang, WA mulai masuk. Pada waktu kami mulai menyanyikan Kau yang layak, Kau yang layak. Mereka bilang kita merasa sungguh nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi kami menikmati cinta Tuhan yang begitu besar, yang sedang membalut kami. Ada seorang bapak yang juga dia mulai WA. Sebenarnya saya punya ketakutan, saya punya sebuah keraguan dalam hidup saya. Tapi hari itu waktu kami mulai menyembah Tuhan, Kau yang layak, saya diberikan sebuah keberanian untuk berdiri, keberanian untuk bertindak kembali, untuk berjalan dalam hidup saya kembali. Dan mereka diberkati Tuhan. Why? Because the blessed Jesus in the midst of our race. Dia ada di tengah-tengah saat kita sedang ujian menyembah Dia. Amin. So, jangan tahan ujian menyembah dalam hidup. Ambil waktu sungguh-sungguh sama Tuhan. Every day, setiap hari, take time sama Tuhan untuk sungguh masuk dalam hadirat-Nya. Apakah hari itu engkau alami hal yang tidak menyenangkan? Apakah hari itu kau mengalami hal yang menyenangkan? It's okay. Pada pagi hari, datang sama Tuhan, intim sama Dia, dan nikmati pribadinya lebih jauh. Amin. Saya sering bilang seperti ini, seperti tulisan saya terakhir. Jadilah seperti seorang anak. Waktu kita datang menyembah Dia nggak perlu kita bilang yang terhormat Bapak. No. Dia nggak perlu bilang You're so sweet, Daddy. No. Anak saya itu walaupun udah sekitar hampir 15 tahun, nggak lupa tenang saja. Mei nanti dia 15 tahun. Dia sering masih seperti anak-anak. Kalau dia sudah saya lagi duduk, dia bilang gini, papi. Saya nggak belum dia. Tuhan butuh yang seperti itu. Datang sama Tuhan. Saya kalau waktu saya berdoa, saya juga nggak bilang Tuhan, Papa J, thank you Jesus. Papa J kan bingung dong? Papa Jesus gitu. Ini bukan Papa Johan. Ya, Papa J, you so sweet. Lord, I bless you. Karena kalau saya udah rasain capek, saya bilang Tuhan, saya capek hari ini, tapi saya pengen datang sama Tuhan. Mungkin hanya hening. Mungkin hari itu saya nggak bisa nyanyi karena memang udah letih. Mungkin ada sebuah situasi saya udah nggak bisa ngomong lagi. Tapi saya cuma bilang Tuhan tahu saya, Tuhan tahu isi hati saya. Come as a child. Ya. Jadilah seperti seorang anak-anak polos sederhana, nggak malu-malu. Ya, dia kan malu. Nggak malu-malu. Pikirannya bersih, kita pure banget sama Tuhan. Oke? Jadi seperti seorang anak. Bayangin seperti ini. Saya nggak tahu, saya nggak pernah menikmati hari-hari dulu saya waktu di kecil di peluk papa saya. Saya nggak pernah ngalamin hal itu. Saya nggak pernah ngalamin waktu kan banyak anak-anak yang main kan. Ya, puji Tuhan ada yang baru ya. Saya nggak pernah ditangkap papa saya, dipeluk sama dia. Kalau anak-anak sekarang sering main, yo cari papi, ya kan? Papinya tiba-tiba sembunyi, waduh. Mungkin papinya sembunyi di sebuah tirai dan sebagainya. Waktu anak bilang papi mana? Sebenarnya saat seperti itu dia sedang menarik hati papanya. Sekarang saya mau tanya, seorang anak kecil bisa nggak ngejar papa? Bisa? Nggak bisa. Itu yang Paulus bilang, seolah-olah aku telah menangkapnya, tapi aku yang ditangkap sama Tuhan. Tapi saat mungkin anak itu bilang gini, papi mana sih, capek nih. Papanya akan keluar dan bilang, papi di sini. Ambil anak itu dan peluk, dan dia mencium. Tuhan seperti itu. Tuhan seperti itu. Saya nggak pernah ngalamin itu, tapi saya bersyukur saya mengalami pelukannya juga. Kalau
peluk saya cuma tinggal diam. Tuhan peluk saya. Dan salah satu momen terbesar yang gak pernah saya lupakan adalah saya dipeluk Tuhan di kamar pengakuan dosa. Saya dipeluk Tuhan saat saya bilang, Tuhan, saya nggak layak, saya berdosa. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya punya dosa seperti ini, memalukan. Tapi waktu itu saya merasakan ada satu pribadi di kamar pengakuan dosa itu, karena saya merasakan sebuah kehangatan. Dan saya ingat Lukas 15, waktu seorang ayah memeluk anak yang hilang. Saya cuma bilang, Tuhan, peluk saya sekarang. Dan di kamar itu saya menangis karena saya merasakan sebuah kehangatan cinta dari Bapa. So, come to His presence, say like a child, apa yang kau perlukan hari ini? Oke? Mau? Mau? Halo? Mau? Sebenarnya saya mau melanjutin kepada sebuah pengurapan, tapi Tuhan meminta saya ke sana malam hari ini. Tuhan minta kita semua datang dalam pelukannya malam ini. Saya akan berhenti, saya nggak akan ngajar lagi, walaupun masih ada satu sesi. Tapi saya merasakan satu Tuhan ingin sedang berikan cintanya. Masih dia? Siapa mau dipeluk Tuhan malam hari ini? Siapa mau dipeluk Tuhan malam hari ini? Saya juga pasti mau. Let's stand. Kita akan membiarkan diri kita tenggelam di dalam sebuah penyembahan, karena tidak ada sesi lagi. Kita akan lanjutin Jumat depan, karena minggu saya harus berangkat.